Halo sahabat Merdeka, berjumpa dengan saya Lulu Handayani dalam Top News Kamis 30 April 2026. Berita pertama, Hakim MK Soehartoyo Sekakmat Jenderal TNI. Selanjutnya sidang kasus penyiraman air keras bikin hakim emosi. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang lanjutan pengujian material Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer pada Selasa 28 April 2026. Sidang tersebut mendengarkan keterangan saksi pemohon serta ahli dan juga saksi presiden. Kuasa hukum Presiden dan Pemerintah Marsikal Pertama TNI M. Helmi Zulfadli mempertanyakan kesimpulan saksi pemohon soal perkara yang minim hukumannya. Padahal menurutnya terdapat putusan yang menjatuhkan hukuman maksimal. Namun Hakim Konstitusi Soehartoyo meminta kepada Helmi untuk tidak membantah. Saudara saksi pemohon sudah cari, sudah melihat dan mengalaminya sendiri, atau hanya sebagian-sebagian saja, karena banyak putusan peradilan militer ini malah maksimal, dan sebetulnya putusan peradilan militer itu bukan hanya putusan yang tertuang. Iya, Bapak tidak usah membantah atau mengkanter. Siap. Saksi punya data tidak yang pidananya juga ternyata maksimal. Itu aja pertanyaannya. Ada lagi yang ditanyakan? Cukup? Itu untuk saksinya pemohon. Ya, sekarang untuk ahlinya Bapak atau saksinya Pak, silakan Pak. Siap. Terima kasih Yang Mulia, kami mengajukan pertanyaan kepada ahli Prof. Agus Surono. Prof, kami mengikuti keterangan ahli Prof yang tadi disampaikan dan juga dibacakan di depan persidangan ini. Kami cuma ingin menanyakan simple, Prof. Kalau memang dalam peradilan militer ini dianggap oleh pemohon, bukan dianggap tapi diajukan dalam petitumnya, tidak adanya impunitas, kemudian tidak juga mewakili equality before the law, terus kemudian tertutup, imparsialitas. Kami mohon pandangan dari ahli Prof. Agus, ada tidak kriteria yang pengadilan yang bagaimana yang terbuka, kemudian peradilan yang bagaimana yang tidak impunitas, tidak imparsial, yang juga dikaitkan dengan konstitusi negara Republik Indonesia 1945, karena memang kalau peradilan militer ini kami pahami adalah bagian dari konstitusionalitas yang juga diatur di konstitusi Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pengadilan Militer 208 Jakarta menggelar sidang kasus penyerangan air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus. Sebanyak 4 terdakwa dihadirkan lengkap dengan seragam militernya masing-masing. Adapun 4 personel TNI tersebut yakni Sersan 2 Edi Sudarko, Letnan 1 Budi Haryanto, Kapten Nandala Dwi Prasetyo, dan Letnan 1 Sami Laka. Dalam sidang hakim sempat emosi saat meminta terdakwa 1, yakni Sersan 2 Edi Sudarko memperlihatkan lukanya karena ikut terkena air keras saat penyiraman. Hakim meminta terdakwa membuka topinya, namun justru terdakwa melepas kacamata. Pakai conference, pakai Vicon, ya pakai layar. Mungkin beliau di mana Cipto didampingi sama LPSK, di samping kanan kiri ada dokternya situ, ya tidak ada masalah. Kita juga mau tahu kondisi saat ini bagaimana. Sampai dengan kejadian itu tanggal berapa tadi? 12 atau 13 ya? Tanggal 12. Ya, kita belum tahu. Saudara sudah tahu? Sudah pernah ketemu? Siap belum? Belum. Ini terdakwa 1, terdakwa 2 tadi mana? 1. Terdakwa 1. Jangan ngalamun. Tadi dalam dakwaan sempat terkena. Kena di mana? Coba buka topinya. Buka topinya. Mata juga. Mata mana? Sebelah kanan. Coba tutup mata kiri. Pakai tekananmu, pakai tangan kiri. Ini berapa? Ini berapa? Ya, pakai lagi.
Tadi diterangkan memang lukanya lebih banyak di korban kan? Demikian informasi kali ini bersama saya, Lulu Handayani. Simak berita lainnya hanya di merdeka.com.